Waktu pandemi awal mulai itu kita tutup karena lockdown dan anjuran pemerintah juga kan memang harus tutup. Jadi yang tadinya kami bisa rajin mengadakan festival, kami bisa dapat klien perusahaan-perusahaan, itu ya tiba-tiba jadi stop. Jadi untuk hadiah ini nggak ada, sepi. Karena memang visitornya berdampak ya, hanya sekitar 30% dari masa normal. Sementara biaya operasional kan sama aja. Salah satu perubahan strategi marketing yang kami lakukan ketika pandemi itu booming banget nih, kita boomingin di sosial media, ngadain diskon besar-besaran supaya orang-orang tuh tertarik buat belanja. Kalau untuk penjualan ya, pertama kita juga mengadopsi dengan cara digital ya, jadi booking online. Dengan begitu juga kita bisa trace ya, membantu pengunjung yang datang seperti apa, berapa banyaknya juga kita kendalikan. Selama masa pandemi itu justru warga kreatif untuk ya mumpung lagi ada waktu, nggak ada tamu, kita percantik lagi aja. Jadi ketika nanti pandemi selesai udah siap tuh nerima tamu. Fokus kami konservasi, di mana kita benar-benar bertanggung jawab dan peduli atas satwa-satwa kita. Kalau masuk ke Taman Safari di Bogor ini, kita akan perlihatkan ada yang disebut Safari Journey, di mana satwa kita lepas liarkan seperti alamnya, kondisinya juga seperti alamnya, dan masyarakat boleh di dalam mobil bisa melihat seperti apa. Indonesia itu harusnya bangga dengan begitu banyak satwa ya, tidak seperti negara lain karena kita spesiesnya banyak dan unik-unik gitu. Dan sudah saatnya masyarakat juga mengenal lebih jauh tentang satwa Indonesia. Karena dulu kita mikir di Bogor itu belum ada batik dan Bogor itu tidak ada batiknya. Makanya kita bikin baru. Motif yang kami usung, yang kami ciptakan itu batik Bogor. Jadi kita menceritakan semua filosofi tentang kota Bogor. Nah, sekarang karena arahnya lebih ekonomi kreatif dan kolaborasi, kami ingin aktivasi, ada rencana ingin aktivasi desa wisata, kampung tematik yang ada di Bogor gitu. Kalau Kampung Labirin gitu ya, dalam hal kontribusinya terhadap perkembangan urban tourism di Kota Bogor ya banyak ya gitu. Soalnya yang pertama, kan urban tourism itu konsep yang besar, yang di dalamnya itu banyak sekali hal-hal yang harus diperhatikan. Misalnya dari mulai kuliner, itu juga part dari urban tourism, kampung wisata, sampai ke fasilitas-fasilitas kota, itu juga masuk ke dalam komponen urban tourism. Jadi waktu itu keresahan pelaku ekonomi kreatif di Kota Bogor itu, kita nih harus punya satu wadah jejaring yang menampung teman-teman ekonomi kreatif dan bisa mulai bergerak bareng-bareng, karena sekarang kan udah bukan eranya kompetisi ya, tapi lebih ke era kolaborasi. Itu ada gagasan dari Bapak Wali Kota Bogor. Beliau bekerjasama dengan salah satu pengusaha di sini dan dengan Dekranasda membuat satu semacam website atau apa ya namanya Bogor Hit. Itu akan di semua pengrajin terutama craft itu akan ditampung di situ. Nah, mereka berkolaborasi, jadi menimbulkan satu nilai baru dari produk itu sendiri. Setelah produk-produk baru yang muncul itu sudah mulai banyak dan timbul, rekayasa festival ini bisa dimulai. Gitu. Sehingga awareness dari teman-teman pelaku dan dari masyarakat Bogor itu nanti terkumpul dan bisa menjadi suatu gerakan ekonomi kreatif yang lebih rigid. Nah, waktu itu kita bikin lomba, di mana lombanya adalah lomba sketching nasional. Kemudian pemenangnya itu hasil sketchnya, hasil doodle-nya itu dijadikan kaos. Sketsanya itu semua tentang Bogor, tentang bangunan di Kota Bogor, tentang tentang alamnya Kota Bogor. Itu kita produksinya kita cetak di tas, kita cetak di kaos. Harapannya pastinya nggak berhenti sampai di sini ya, jadi terus-menerus ada sampai tahunan, belasan tahun, puluhan tahun, ratusan tahun, terus menjadi example atau percontohan. Anda boleh pinter, boleh modern, tetapi jangan meninggalkan kearifan lokal.
silakan datang ke Bogor. Bogor itu banyak hal yang bisa dieksplor selain kuliner. Sekali-sekali juga nengok nih sama perkembangan urban tourism di Kota Bogor yang memang sudah berkembang banget ya gitu. Jadi untuk berwisata di Taman Safari itu aman karena terbuka dan pengunjung boleh memilih dalam mobil saja juga bisa. Mulai berwisata, mulai makan, mulai beli batik juga gitu. Supaya perekonomian kita ke depannya bisa lebih baik.